last speech because everything is already delivered. But anyway, because I'm minister, I'm not only minister but also already here, and then I have to make a speech. So before I deliver a speech, I want to say thank you to everybody who organized this event. Mr. and Stanley Ananis, you're right. We not only what you just said, historical moment. Today is not only historical moment. Today we make an history because 50 years ago we worked together with the Airbus. But the president director of Garuda Indonesia is Marsikal Wiweko, and then you remind us. I don't know why he also make innovation to design a new cockpit. Usually in the cockpit is 3 persons: pilot, co-pilot, and flight engineer. And according to my father-in-law, Marsikal Wiweko redesigned, and finally Airbus flew without flight engineer. Of course, we still need flight engineers, but with 2 pilot and co-pilot, and then Airbus make innovation, and then we want to work together since now. Ibu dan Bapak sekalian, pertama-tama sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik. Rekan-rekan saya, khususnya Ibu Vivi, Pak Yusuf, Pak Rama, rekan-rekan saya di Bapenas, Bu Teni dan kawan-kawan, dan dukungan Pak Agus, terima kasih bahwa acara ini bisa berlangsung dengan baik. Saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir di sini, khususnya para duta besar negara sahabat, Bapak Fabian Benoni, French Ambassador for Indonesia and Timor-Leste, His Excellency Fernando Desica Escoda, Spain Ambassador for Indonesia, His Excellency Dominic Jeremy, British Ambassador for Indonesia, ASEAN and Timor-Leste, His Excellency Ralph West, German Ambassador for Indonesia, rekan-rekan saya yang lain, khususnya Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. I just want to say why Pak Agus can deliver speech very well, because his background, his family is an Air Force background, so no wonder. And I don't want to repeat what you already said. Ibu dan Pak sekalian, benar bahwa Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam sektor transportasi udara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anan Stanley bahwa Indonesia ada 17.000 pulau. Dengan 17.000 pulau harus menuntut semua harus lebih cepat. Transportasi udara menjadi andalan masyarakat, dan hal ini juga didorong oleh meningkatnya kelas menengah, kebutuhan konektivitas antar wilayah, dan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. Dan Pak Agus, terima kasih. Kita sekarang sudah memasuki era industri baru. Negara kita sudah tumbuh dan berkembang, tidak hanya tumbuh dari industri manufaktur biasa. Kita tumbuh berkembang dengan industri manufaktur yang sangat canggih, yaitu industri manufaktur di bidang dirgantara. Ini yang seringkali sulit dijangkau. Namun dari penjelasan Pak
Agus tadi dan juga penguatan dari Pak Anand Stanley, kita sudah masuk di era itu. Dan Stanley catat bahwa Pak Anand Stanley mengatakan untuk Airbus Indonesia bukan apa-apa. Indonesia adalah rumah bagi Airbus. I make a note from your speech. You told us that Indonesia is not only partner, Indonesia is also home for Airbus. So we want to make what I want to say is sister city, Toulouse and also Bandung or Kertajati. And then what we want is not only grow together, we need to grow together to take advantage of the big market of not only Indonesia, but the big market of Asia. The next big market, strategic market, is Asia. And then if you choose Indonesia, I think, and I hope this is right time to choose. Kemudian Pak sekalian, dari catatan yang saya dapat, saat ini tingkat kecenderungan masyarakat melakukan perjalanan udara di sekitar 0,4 perjalanan per kapita per tahun, tapi sejalan dengan apa yang disampaikan Bapak Menteri Perindustrian tadi, angka ini diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga 1,4 perjalanan per kapita per tahun dalam 2 dekade. Dan sejalan itu, trafik penumpang udara diperkirakan tumbuh rata-rata 7,4% per tahun, yang akan mencapai sekitar 477 juta penumpang. Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan global yang berada di kisaran 3,6%. Dan untuk menjawab kebutuhan tersebut, tentunya diperlukan ekspansi kapasitas armada udara, yang saat ini jumlah armada aktif berada di kisaran 550 unit dan diproyeksikan akan meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 1.900 unit pada tahun 2045 dan kemungkinan akan lebih besar lagi. Para hadirin yang saya hormati, saya tidak ingin mengulangi apa yang disampaikan Pak Anand Stanley, tetapi memang benar bahwa sejak era tahun 70-an kerjasama telah terjalin melalui hubungan Bapak Wiweko Supono, Direktur Utama Garuda Indonesia pada periode 1998-1984. Beliau adalah inisiator dari pesawat two-man cockpit yang diterapkan pertama kali pada Airbus A300. Sebelumnya di kokpit pesawat berbadan lebar membutuhkan 3 orang, pilot, kopilot, dan flight engineer yang bertugas mengawasi mesin, listrik, dan bahan bakar. Saat ini Garuda memesan A300. Saat Garuda memesan A300, beliau meminta agar semua panel flight engineer dipindah dan diganti dengan push button illuminated switches dan dalam sistem digital. Dari situlah lahir A300 pertama dengan kokpit 2 orang. Bahkan beliau sendiri yang menerbangkannya pertama kali dari Toulouse ke Jakarta pada tahun 1980. Kontribusi beliau berdampak luar biasa, yaitu penghematan sekitar 30 miliar per tahun per pesawat, dan lahirlah standar baru kokpit modern, semua serba layar dan tombol, bukan lagi dial analog. Dan ide pesawat canggih dan efisien dari Pak Wiweko ini kemudian menular kepada PT DI yang mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh Pak Gita yang selama ini menjadi dirut PT DI. Indonesia juga merupakan mitra strategis Airbus di kawasan Asia Pasifik. Hal ini tercermin dari jumlah pesawat Airbus yang beroperasi di Indonesia yang ditujukan dengan 80% rute domestik menggunakan A320. Airbus telah menunjukkan daya saing yang kuat dan ini akan mampu berkompetisi di kawasan Asia Pasifik. Ibu dan Pak sekalian, pengembangan industri kedirgantara Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas transaksi dan pemakaian pesawat,
namun harus lebih luas lagi, yaitu mencakup rantai pasok industri pesawat terbang. Karena dalam catatan saya ini, satu unit pesawat A320 saja misalnya membutuhkan 4 juta komponen dari 30 negara termasuk Indonesia. Dengan perlakuan dan perkuatan kapasitas industri dirgantara Indonesia, kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga bagian dari rantai pasok dan nilai global yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Menteri Perindustrian. Harapannya PT DI bisa menjadi tier 1 supplier bagi Airbus, yang artinya PT DI bisa mulai membuat sayap utuh A220 atau bahkan pesawat yang nantinya akan membangun pabrik di Kertajati. Untuk itu diperlukan peningkatan standarisasi, kualitas layanan, efisiensi operasional, pemanfaatan teknologi, serta tidak kalah penting penguatan sumber daya manusianya. Dan ini terus didorong agar pertumbuhan industri dirgantara tumbuh berkelanjutan. Dan sebagai tindak lanjut dari Joint Declaration of Intent hari ini, Airbus akan bekerja sama dengan PT DI dan ITB. Dan kolaborasi ini akan terintegrasi terus dengan Airbus dan didukung terus oleh kementerian lembaga, BUMN, perguruan tinggi, swasta Indonesia sebagai pusat pertumbuhan dirgantara di kawasan Asia Pasifik. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun roadmap industri dirgantaraan, dan untuk itu kami terus berkomitmen mengawal pengembangannya ekosistem industri dirgantaraan. Ibu dan Pak sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang pada hari ini hadir, dan Pak Menteri Perindustrian, terima kasih Pak Marsikal Yusuf. You know, Mr. Stanley, why I little bit confident? Because we already bought A400 and I really proud because we have one of the big transporter, the biggest transporter in the world. We already have here in Indonesia. Very young, I also want to be pilot. So every maiden flight, I always remember how maiden flight of 777. Maiden flight of New Fokker, and finally maiden flight of Airbus 380. It's amazing, very big. And now, again, we not only write this history, we make an history. So we do hope that our ecosystem of airplane industry will grow in Indonesia. Grow with Airbus. As I said before, I miss Fokker, and now I don't want to miss Airbus.